Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agung Prawira. Untuk materi kali ini, materi kelas 12 merupakan bab terakhir pembahasan mata pelajaran geografi. Nah, sebelum kita membahas materi selanjutnya, alangkah baiknya kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan membahas negara maju dan negara berkembang. Setiap negara pasti memiliki kondisi ekonomi yang berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Ada yang masih bergantung pada negara lain, ada yang sebatas mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, ada pula yang telah mampu negara membantu negara lainnya. Ada pula negara yang pendapatannya tinggi. Itu dari salah satu pengertian negara maju dan negara berkembang. Negara berkembang pengertiannya yaitu untuk menjelaskan dan mengategorikan negara-negara di dunia yang memiliki standar hidup negara rendah, negara-negara yang kurang berkembang, skor indeks pembangunan manusia berada pada tingkat menengah ke bawah, serta rendahnya pendapatan per kapita. Negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang adalah negara yang belum mencapai tingkat sebagai negara maju, namun bukan berarti sebagai negara gagal. Kondisi ekonomi masyarakat pada suatu negara merupakan cermin apakah negara tersebut kategori negara maju, berkembang, atau negara terbelakang. Umumnya, tolak ukur yang biasa digunakan untuk menilai suatu negara apakah termasuk negara maju atau berkembang melalui PNB negara atau tingkat pendapatan per kapita masyarakat ataupun penduduk. Itu sebagai tolak ukur menilai suatu negara berkembang atau sebagai negara maju. Indikator suatu negara maju dan negara berkembang yang pertama adalah pendapatan nasional per kapita, yaitu merupakan indikator terpenting untuk menentukan suatu negara dikatakan makmur bila mana masyarakatnya memiliki gross national product atau GNP yang tinggi. Tolak ukur yang sering digunakan adalah dengan cara membagi jumlah keseluruhan pendapatan negara per tahun dengan jumlah seluruh penduduk negara tersebut. Yang kedua, indikator selanjutnya adalah struktur mata pencarian dari angkatan kerja. Bila persentase angkatan kerja pada sektor yang memproduksi bahan pokok lebih tinggi, maka negara tersebut dikategorikan sebagai negara sedang berkembang. Sebaliknya, bila tingkat persentase angkatan kerja pada sektor jasa lebih tinggi, maka negara tersebut dikategorikan sebagai negara maju. Yang ketiga adalah tingkat pengangguran. Umumnya, tingkat pengangguran di negara maju lebih rendah bila dibandingkan dengan negara sedang berkembang. Produktivitas tenaga kerja dapat ditentukan melalui keseluruhan produksi selama 1 tahun dengan jumlah seluruh angkatan kerja. Bila hasilnya menunjukkan produktivitas angkatan kerja lebih tinggi, maka digolongkan sebagai kategori negara maju. Keempat adalah jumlah penduduk miskin. Tingkat kesejahteraan pada suatu negara dapat dilihat dari angka kemiskinan. Suatu negara
dikatakan sebagai negara makmur jika tingkat kemiskinan rakyatnya rendah atau sedikit. Namun bisa pandangan sebaliknya. Ketika istilahnya angka kemiskinan tinggi, maka bisa dikategorikan negara tersebut adalah negara berkembang. Yang kelima adalah angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Salah satu untuk membedakan antara negara maju dan negara berkembang adalah tingkat kematian bayi dan ibu melahirkan. Ini merupakan materi pembahasan kelas 11 semester 2 tentang demografi atau dinamika kependudukan, di mana piramida tersebut menunjukkan ada namanya piramida granat ataupun seimbang antara angka kematian dan angka kelahirannya. Yang keenam adalah indikator dari negara berkembang dan negara maju, yaitu angka melek huruf atau sebagai tingkat bidang pendidikan. Angka melek huruf yang dimaksud yaitu persentase jumlah penduduk yang dapat membaca dan menulis. Umumnya pada negara maju tingkat melek hurufnya tinggi dan angka buta hurufnya merupakan data yang rendah. Artinya salah satu indikator suatu negara maju dilihat dari angka melek huruf suatu tingkat pendidikan. Sedangkan di kita negara Indonesia maka disebut sebagai negara berkembang, di bidang pendidikan kita masih belum memadai, bahkan masih banyak yang mengalami buta huruf. Oke, berikut ini adalah ciri-ciri negara berkembang. Yang pertama, tingkat pendidikan masih rendah. Yang kedua, tingkat penghasilan masih rendah atau pendapatan per kapitanya rendah. Yang ketiga, tingkat kesehatannya masih rendah. Artinya berkaitan tentang penanganan masalah penyakit, terutama ketika lagi masa pandemi begini, di mana suatu negara tersebut siap dan sigap dalam menangani pandemi seperti ini. Contohnya, negara kita sendiri ini masih kurang lihai dalam menangani pandemi seperti ini. Maka saya masih tingkat kesehatan kita masih di kategori rendah. Yang keempat, sistem perekonomiannya masih tergantung dari luar atau negara lainnya, atau masih menggunakan perekonomian yang tradisional. Yang kelima, angka pengangguran yang sangat tinggi. Dan yang keenam, kesempatan kerja yang minim, artinya lapangan suatu pekerjaan ini sangat sedikit. Dan yang terakhir, angka pertumbuhan penduduk sangatlah tinggi. Kita akan lanjut adalah ciri-ciri negara maju. Yang pertama adalah sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor industri dan jasa. Hasil industrinya tidak saja untuk memenuhi dalam negeri, namun dapat pula untuk pemenuhan komoditas ekspor. Yang kedua, sektor pertanian tetap diusahakan walaupun sedikit, namun pengolahannya telah menggunakan alat-alat modern. Sebagai contoh adalah Singapura. Negara Singapura untuk mendapatkan suatu lahan pertanian itu sangat sulit. Namun dia dengan inovasi alat-alat modernnya, dia tetap ada sektor pertanian tersebut. Contohnya adalah menggunakan alat-alat hidroponik ataupun aquaponik. Sumber daya manusianya berkualitas tinggi sehingga dapat menguasai iptek, terutama pada di era teknologi ini. Segala macam ilmu teknologi sangat digunakan. Yang keempat, pertumbuhan penduduknya rendah, antara 0,1% sampai 1% per tahunnya. Yang kelima,
Konsentrasi penduduknya banyak di daerah perkotaan karena mempengaruhi suatu sektor industri. Yang keenam, angka kelahiran dan angka kematian relatif rendah, sedangkan angka harapan hidup mencapai rata-rata di atas 67,5% per tahun. Dan yang ketujuh adalah tingkat pendidikan penduduknya tinggi, sehingga tidak ada penduduk yang mengalami buta huruf. Dan yang terakhir, rata-rata penduduknya telah memperoleh penghasilan yang layak setiap bulannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik pangan, sandang, dan papan. Bahkan untuk penduduk yang miskin di negara maju itu sedikit untuk dijumpainya. Berikut ini adalah daftar negara maju di benua Eropa. Ada Austria, Belgia, Denmark, Estonia, Prancis, Finlandia, Siprus, dan Swedia, bahkan Latvia. Nah, perlu diketahui di sini ada suatu negara dinamakan negara Vatikan, di mana itu adalah negara kecil. Nah, mengapa demikian bisa sebagai negara maju? Karena untuk mengelolanya suatu negara tersebut tidak mengeluarkan biaya yang banyak, sehingga negara tersebut untuk mengeluarkan biaya hidup penduduknya sedikit. Nah, sehingga istilahnya negara Vatikan ini sebagai negara maju. Kemudian adalah daftar negara maju di benua Afrika. Di sini ada negara Tunisia, Aljazair, Tanjung Verde, Botswana, Mauritius, Seychelles, Mesir, dan Gabon. Nah, kita perlu ketahui adalah Mesir dan Aljazair. Di sini Mesir dan Aljazair ini merupakan negara dari semi Eropa, di mana gaya hidup penduduk dua negara tersebut mengikuti gaya hidup di Eropa. Kemudian daftar negara maju di benua Asia. Ada negara Jepang, Hong Kong, Israel, Cina, Qatar, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, dan Uni Emirat Arab. Nah, di sini ada yang menarik bahasanya di sini ada yang menarik adalah negara Singapura. Dia salah satu negara tetangga kita ASEAN, namun dia sudah menjadi negara maju. Mengapa demikian? Karena negara Singapura negara yang sangat kecil, sehingga untuk mengelola ataupun istilahnya penduduknya pun sangat sedikit gitu kan. Angka kematian dan angka kelahirannya pun sangat rendah. Lalu kemudian yang menarik adalah Israel di sini. Israel ini negaranya ada di benua Asia, akan tetapi perekonomiannya, politiknya, dan pemerintahannya masuk di benua Eropa. Lanjut, di sini adalah daftar negara maju di benua Amerika. Hanya ada dua, yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Dan selanjutnya adalah daftar negara maju di benua Australia dan Oseania, yaitu ada dua negara, Australia dan Selandia Baru. Kemudian di sini adalah kita lanjut adalah daftar negara berkembang di benua Eropa. Ada Albania, Azerbaijan, Bulgaria, Belarus, Georgia, Kroasia. Ini termasuk masih negara berkembang. Termasuk salah satunya adalah Polandia dan Skotlandia. Masih termasuk sebagai negara berkembang, bukan termasuk sebagai negara maju. Meskipun dia di wilayah benua Eropa ataupun beberapa tetangga negaranya sebagai negara maju. Daftar negara berkembang di benua Afrika, yang pertama ada Libya, Kenya, Liberia, kemudian Madagaskar, Mali, Komoro, Kamerun, Senegal, dan Afrika Selatan sebagai tuan rumah Piala Dunia 2010 ya. Dia masih sebagai negara berkembang di benua Afrika. Nah, apalagi benua Afrika ini tingkat kemiskinan dan tingkat kesehatannya itu sangat tinggi. Lalu kemudian untuk pendidikan di benua Afrika masih banyak yang mengalami buta huruf. Kita lanjut, di sini adalah daftar negara berkembang di benua Amerika. Ada Argentina, Brazil, Uruguay, Venezuela, lalu kemudian
Kolombia. Nah, yang perlu diketahui adalah yang menarik Argentina dan Uruguay. Mungkin kalau istilahnya kita nama dua negara tersebut sangat familiar. Akan tetapi untuk pendapatan per kapita penduduknya sangatlah rendah. Lalu kemudian sebagian penduduk atau masyarakatnya bekerja pada di sektor, kalaupun di Argentina sebagai sektor pengembala, sedangkan di Uruguay hampir sebagian penduduknya di sektor perkebunan. Lanjut adalah daftar negara berkembang di benua Asia. Ini sangat banyak. Ada Kazakhstan, Mongolia, Uzbekistan, Kuwait, Lebanon, Oman, dan salah satunya adalah negara kita sendiri, Indonesia. Nah, sebelumnya ada nama negara Cina sebagai datalis negara berkembang. Akan tetapi dengan perkembangan teknologinya dan dengan gaya hidup serta tingkat kesehatan negara Cina sudah masuk sebagai kategori negara maju. Apalagi negara Cina ini sudah bisa membuat tenaga nuklir sendiri. Lanjut terakhir adalah daftar negara berkembang di benua Australia dan Oceania. Ada Fiji, Kiribati, Kepulauan Marshall, Nauru, Palau, Samoa, Tonga, Tuvalu, dan terakhir adalah Papua Nugini. Papua Nugini ini adalah termasuk pada wilayah benua Australia dan Oceania, bukan benua Asia. Oke, itu adalah daftar negara berkembang dan negara maju. Pada intinya, suatu negara dapat menjadi negara maju ketika istilahnya pendapatan per kapita, pendidikan penduduknya, tingkat kesehatannya sudah baik, bahkan sudah diimbangi dengan kesejahteraan penduduknya. Akan tetapi, suatu negara maju akan menjadi negara berkembang terkebelakang, bahkan sebagai kategori negara bangkrut ketika salah satu penyebabnya adalah tingkat pendidikan, lalu kemudian kesejahteraannya, lalu kemudian politiknya mengalami penurunan, maka akan bisa berdampak pada indeks pembangunan manusia, bahkan perekonomiannya akan melemah, sehingga negara tersebut akan bangkrut dan menjadi negara terbelakang. Salah satunya adalah negara di benua Afrika, yaitu Libya. Ya, awalnya negara maju, lalu kemudian sekarang sebagai negara berkembang. Oke, untuk materi hari ini saya tutup. Semoga dipahami dan dimengerti, terutama kalian sebagai kelas 12. Kalian ulas lagi materi kelas 10 bab 1, 2, 3 dan seterusnya agar paham materi semua mata pelajaran geografi. Saya tutup. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.